Shalom semua, mari kita bersama-sama siang ini di siaran perdana ini kita coba untuk padukan dengan tidak lagi Mam main gitar, tapi kita nyanyi bersama-sama dari lagu yang Mam sudah siapkan. Mari sama-sama siapkan hati sambil menyembah Tuhan dengan pujian yang kita nyanyikan bersama-sama. Haleluya. Di rumah merapat, ayo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih-Mu. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu I am here because of Your grace. I am here because of Your love, Lord Jesus. I am so thankful for Your grace abound to me. Thank you, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by Your grace that I could live today. Forever I will praise Your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by Your grace that I can live today. I will praise Your name. It's only by Your grace that I can live today. Forever I will praise Your name. It's only by Your grace that I can live today. Forever I will praise Your name. Kita terima kasih Tuhan, Roh Kudus. Kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan, buat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Kami ada sebab anugerah-Mu begitu nyata dalam hidup kami. Kami ada hari ini oleh karena kasih-Mu yang ajaib bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Siang hari ini kami mau bersama-sama sehati. Kami mau bersama-sama kembali tersedia di dalam doa serentak live streaming siang ini. Roh Kudus, mari bekerjalah di tempat ini.
set hati kami memberi diri tersedia, dan kami percaya siang hari ini semua kami siap bersama-sama untuk belajar. Kami ready untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu bekerja, Roh Kudus bekerja di antara kami semua, seluruh keluarga rohani yang sudah sementara live streaming dan baru yang mau bergabung. Kami berdoa, Roh Kudus cengkram kami. Biarlah pemberitaan firman-Mu siang hari ini, dalam doa kami benar-benar firman yang membangun kami dan terus menyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa siang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom semua. Oh, luar biasa. Saya percaya dari hari ke hari Tuhan akan terus menolong kita untuk memastikan kita semua ini karena anugerah Tuhan. Kita ada karena kasih Tuhan, bukan oleh karena kekuatan kita. Kita menyadari sungguh dari waktu ke waktu penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Semua keluarga, kita semua dalam keluarga rohani merasakan kebaikan Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa berjalannya waktu, ada begitu banyak hal yang terjadi menjadi bagian dari proses kehidupan untuk kita makin teguh, makin kuat. Secara pribadi, Mam bersyukur hari ini. Mam ada, itu bukan karena kekuatan Mam secara pribadi, tapi saya sangat percaya bahwa kekuatan Tuhan yang memampukan kita. Secara bersama-sama juga Mam hari ini sehat, saudara bisa melihat dengan fresh, dengan sukacita Tuhan. Dan Mam percaya juga seluruh keluarga rohani yang sedang live dan yang sementara akan menyesuaikan diri. Mam percaya semua kita secara bersama-sama akan diset selalu untuk menikmati hadirat Tuhan. Baik, siang ini mari bersama-sama kita akan lanjut. Mohon maaf jika kemarin sempat terputus, tetapi saudara bersyukur karena dari bagian kita belajar tentang sebuah perbedaan dua figur, yaitu Raja Saul dengan Daud. Kita bersyukur bersama-sama bisa menyelesaikan pada saat mau masuk di sistem Babel, terputus di situ. Jadi sekarang kita akan selesaikan, kita masuk di dalam sistem Babel ya. Kita belajar bersama-sama dari sistem Babel. Itu sebabnya mari kita fokuskan diri kita secara bersama-sama. Saudara, kita membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 11. Ayo bersama-sama kita buka Kejadian pasal 11. Kejadian pasal 11 yang ke-9 kita temukan di situ ya. Kejadian pasal 11 ayat 9 dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini. Itulah sebabnya kota itu disebut Babel, artinya kacau balau, karena disitulah Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Dari tempat itu juga Tuhan menyerahkan mereka ke seluruh permukaan bumi. Kalau kita baca dari ayat 1 di sana ya dikatakan, kalau kita lihat di ayat 1, pada masa itu orang di seluruh bumi hanya satu bahasanya. Jadi pada masa itu mulai ayat 2, ketika jumlah penduduk menjadi makin besar dan meluas ke timur, mereka menemukan sebuah dataran yang luas di tanah Sinear. Dengan segera tempat yang sebenarnya sebuah tujuan untuk benar-benar menyamai Tuhan, kita lihat di sini. Tapi pada akhirnya Tuhan melihat motivasi mereka dan Tuhan turun mengacau balaukan mereka. Amin. Oleh karena itu kita melihat bersama-sama dari bagian firman Tuhan ini, mencoba untuk bawa kita asal mula sistem Babel dimulai dari yang pertama adalah ketika terjadi pemberontakan. Apa yang terjadi ketika Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 12, saudara akan temukan di sana bagaimana Kain membunuh adiknya Habel ketika peristiwa di mana mereka mempersembahkan korban. Dan yang terjadi adalah korban Habel yang diterima oleh Tuhan sedangkan Kain ditolak. Dan mulai dari situ timbul hati yang begitu membara dengan benci. Dan apa yang dia lakukan, maksudnya Kain melakukan sikap tindakan. Kalau kita baca di ayat pasal 4 ini, saudara temukan di sini Tuhan berbicara, tidakkah engkau bisa menguasai dirimu karena iblis telah berjaga-jaga, iblis sedang mengintai di hatimu ya.
Nah, itu sebabnya keluarga kekasih di dalam Tuhan, seluruh keluarga rohani, mari kita lihat bersama-sama. Saya percaya engkau dengan hikmat Tuhan juga terus belajar bersama-sama diset di dalam kebenaran. Karena untuk itulah kita semua terus bertumbuh di dalam Dia. Dikatakan di situ bahwa tetapi persembahan Kain di pasal 4 ayat 5 terjemahan firman Allah hidup, tetapi persembahan Kain tidak. Hal ini membuat Kain murung dan marah, mukanya muram karena geram. Saudara bisa garis bawahi kata geram, artinya hati Kain begitu diliputi dengan kebencian, kemarahan yang luar biasa. Lalu Tuhan berbicara di ayat 6, mengapa engkau marah? Tanya Tuhan kepadanya. Apa sebabnya engkau kelihatan muram dan geram? Ayat 7, mukamu tentu memancarkan sukacita apabila engkau melakukan apa yang benar, yang seharusnya kau lakukan, tetapi engkau harus mengalahkannya. Jadi saudara, pada saat kita mulai sadar bahwa ada kemarahan di dalam diri kita, seperti apa yang dialami oleh Kain, sebenarnya Roh Kudus berbicara kepada kita. Roh Kudus coba ingatin kita, amin. Dan di sini dikatakan tetapi engkau harus mengalahkannya, ya, ayat 8. Pada suatu hari Kain berkata kepada adiknya. Jadi perhatikan, ini proses berjalan ketika ada kebencian dan terus berlanjut, ya, tidak diatasi dengan segera. Seharusnya apa yang dilakukan Kain adalah, Alkitab berkata di sini tetapi engkau harus mengalahkannya. Tapi artinya Kain tidak mengalahkan kondisi hatinya. Dia tidak mengatasi kondisi hatinya yang lagi marah. Muncul kemarahan karena persembahannya tidak diterima. Sehingga pelampiasannya saudara lihat. Pada suatu hari ayat 8 Kain berkata kepada adiknya. Jadi sudah terencana di dalam hatinya untuk apa yang harus dia lakukan kepada adiknya sebagai bentuk dari hatinya yang penuh dengan kemarahan dan kebencian. Saudara lihat, pada suatu hari berkata kepada adiknya, mari kita ke ladang. Ketika mereka berada berdua di situ, Kain menyerang dan membunuh adiknya. Jadi itu tinggal secara nyata, tepat waktu, ya. Jadi dia sudah susun rencana dan dia lakukan tindakan itu. Jadi saudara, saya percaya, Mam sangat percaya bahwa proses kehidupan kita berjalan, Roh Kudus yang ada di dalam kita, Roh Kudus yang selalu akan terus menolong kita, melatih kita dari hari ke hari, akan membuat kita selalu waspada ketika hati kita terkontaminasi, ketika hati kita menjadi marah, ya, ketika hati kita menjadi geram, benci, dan itu akan berproses. Oleh karena itu sebelum lanjut lebih jauh, kita harus mengizinkan Roh Kudus, dengarkan suara Tuhan, dengarkan suara Roh Kudus mengingatkan kita. Jika Dia mengingatkanmu, jangan pernah menunda. Amin. Segera, selalu mengatakan segera beresin, segera eksekusi. Ambil Kudus sedang berbicara sehingga akan menolong engkau. Dan saudara, di sini dikatakan tetapi Tuhan berfirman. Jadi Kain tidak bisa mengelak karena sudah terjadi pembunuhan. Seringkali kita coba mengelak. Engkau harus pastikan kondisi hatimu makin hari makin murni karena kebenaran membangunmu. Karena kebenaran terus bekerja, memastikan hatimu bersih. Kita tidak bisa lari dari Tuhan. Kita tidak bisa bersembunyi dengan contoh misalnya kita tertawa tapi sebenarnya kebencian begitu membara di hati kita. Ini namanya kita bermunafik. Kita menjadi orang yang munafik. Dari sisi yang lain kita dilihat tidak apa-apa, tapi di dalam hati kita bergejolak kemarahan yang luar. Hatimu tidak dikuasai oleh kemarahan. Pastikan hatimu, karena awal mula dari sistem Babel bekerja dimulai dari ketika hati kita tidak lagi berjalan di dalam kebenaran, sebaliknya berjalan di dalam kedagingan. Saya berkata kepadamu, pastikan hatimu terus diset di dalam kebenaran. Ketika engkau mungkin terkoreksi melalui firman siang hari ini, berdoa, segera benahi, segera lakukan tindakan untuk menolong dirimu keluar dari keadaan itu, beresin kondisi hatimu, sehingga jangan sampai itu terus berproses sampai di titik di mana. Di sini kalau saudara baca, Tuhan bertanya kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Mana aku tahu, kata Kain. Jawab Kain, apakah aku ini penjaga adikku? Biasanya setiap kali saudara akan mengalami kondisi di mana Tuhan akan memastikan engkau bisa ditolong, dilepaskan dari segala situasi dan keadaan. Dengan cara dia mulai mengereksi kita, dia mulai firman itu mulai mengevaluasi hidup kita, firman mulai bicara keras kepada kita. Perhatikan baik-baik. Jangan pernah mengelak, ya. Itu biasanya di situ tuh banyak sekali ya tindakan, begini, kan dia begini, kan begitu, kan begini, segala. Saudara mulai membela diri, melindungi diri dari rasa bersalah, dari
rasa yang sebenarnya engkau sedang tutupi gitu. Jadi belajarlah untuk terbuka, belajarlah untuk betul-betul pastikan jangan menjadi orang yang bodoh. Jangan mau dibodohi oleh setan. Lepaskan, bebaskan hatimu, bebaskan seluruh hidupmu dari segala yang namanya kebencian, dendam, sakit hati, kemarahan. Kita harus belajar untuk bisa melepaskan diri. Saya tahu ini tidak mudah, tetapi hati orang-orang yang melekat dengan Tuhan, hati orang-orang yang selalu haus dan rindu akan kebenaran, Mam sangat percaya engkau akan pasti diberikan kekuatan oleh Roh Kudus. Katakan amin. Tuhan berfirman, apa yang terjadi? Tuhan berfirman, darah adikmu berseru-seru kepadaku dari tanah. Apakah yang telah kau lakukan? Jadi saudara, kita tidak akan bisa berlari. Tuhan begitu mengenal siapa kita. Daripada kita mengenal Tuhan, Tuhan mengenal siapa kita. Jadi kita tidak bisa bersembunyi. Dengan kata lain di sini bahwa Tuhan mau memastikan dalam kehidupan Kain ada respon, ada sebuah pertobatan, sebuah pengakuan bahwa kondisi keadaan yang terjadi dia harus belajar untuk terbuka. Kita tidak bisa datang sama Tuhan dengan bermunafik dan berpura-pura. Dan secara jasmani ketika saudara dijamah Tuhan, otomatis engkau akan dimampukan karena engkau diset, engkau diberikan impartasi firman oleh Roh Kudus untuk bisa mentaati firman dari hari ke hari. Ayo pastikan semua keluarga rohani terus hatinya makin bersih, makin hari lepas hari firman makin dibukakan kepada kita, dan berdoa kita semua dimampukan. Karena jika kita tidak bertobat, jika kita tidak benar-benar meresponi firman, menjadi pelaku firman, maka Alkitab di sini berkata apa yang terjadi dengan Kain. Ayat 11 dikatakan, karena perbuatanmu itu engkau terbuang dari tanah yang sudah kau cemarkan dengan darah adikmu. Ayat 12, tanah ini untuk selamanya tidak lagi menghasilkan panen bagimu, sekalipun engkau berjerih payah menggarapnya. Sejak saat ini engkau menjadi pelarian. Maksudnya apa? Dimanapun ya Kain pergi, dia adalah orang pelarian. Tidak ada ketenangan, tidak ada damai sejahtera, karena engkau tidak mau taat. Kita seringkali mengelak, tidak mau taat. Dan sebenarnya seperti yang sudah kemarin Mam katakan, mudah untuk kita sebenarnya untuk melakukan firman, miliki hati yang berkata memaafkan, melupakan, dan terus berjalan di dalam ketaatan kepada Tuhan. Karena dibalik dari ketaatan, dibalik dari semua ketaatanmu yang sungguh-sungguh, ada kemuliaan Allah yang akan membawamu melewati hari-hari penuh dengan kebebasan dan kelepasan. Kita memiliki damai, memiliki sukacita, memiliki ketenangan. Di saat mungkin orang lain hidupnya tidak tenang, saudara mengalami tidur nyenyak, saudara mengalami damai Tuhan yang luar biasa. Katakan amin, ya. Oke, kita lihat bersama, kita lihat ya seterusnya apa yang terjadi, saudara. Jadi roh pemberontakan dan pembunuhan dalam hidup Kain memultiplikasi kepada keturunannya. Jadi kita harus berhati-hati. Ini berawal dari bagaimana sikap Kain membunuh adiknya Habel ya, dan itu bermultiplikasi, terus terjadi dari keturunannya dan terus dan sampai pada hari ini. Siapa yang bisa memutuskan ya saudara? Ya, jadi saudara kita perhatikan di sini, ketika seseorang memiliki roh pembunuhan, ya, itu roh pembunuhan itu membuat seseorang tuh semakin ganas, tidak bisa terkendali. Bawaannya di dalam hidup setiap hari itu mudah marah, mudah emosi, ya, mudah terpengaruh, mudah terpancing, ya. Jadi tidak ada alasan yang jelas. Tiba-tiba sudah marah. Jadi kita harus belajar, mari menguji hati kita. Amin. Kita terus berusaha untuk makin hari, makin berjalannya waktu firman datang kepada kita, makin kita dibaharui. Katakan amin. Ya. Yang kedua, bahwa generasi yang baru. Siapa itu generasi baru? Generasi berikutnya. Amin. Ketika generasi Kain selesai, generasi Airba memusnahkan keturunan Kain. Jadi generasi baru muncul di saat kehidupan berjalan di masa itu. Di perjanjian lama ini diceritakan masuk generasi Airba, di mana memusnahkan generasi keturunan Kain yang hidup mereka, kalau kita melihat membaca di Alkitab bagaimana hidup mereka, begitu menentang Tuhan, begitu tidak hidup sungguh-sungguh. Tapi Tuhan tidak pernah kehilangan cara, tidak pernah Tuhan berhenti untuk mencari generasi demi generasi, dan Tuhan menemukan Nuh. Kita lihat di sini keturunan Ba, yang dikatakan di situ keturunan Ba. Maka permulaan dari usaha manusia untuk mengubah nasib dengan kekuatannya sendiri. Artinya Nuh sebagai satu generasi yang
pada waktu itu mereka mengalami juga tetap menghadapi kondisi di mana bagaimana orang-orang pada saat itu hidup mereka begitu hancur-hancuran, luar biasa jahatnya. Ya, di Kejadian 9 ayat 20 sampai 27. Kita melihat bagaimana Nuh dengan keluarganya, dan kalau kita baca bagaimana Nuh dipilih untuk menjadi satu keluarga akan menjadi menyelamatkan bumi. Maksudnya Nuh menjadi satu benih keturunan yang selanjutnya sebagai orang benar. Saudara, kalau baca tentang sejarah Nuh, maka saudara akan lihat di sana bagaimana dia diolok-olok, bagaimana Nuh harus membangun, tidak masuk akal untuk membangun Batra di atas gunung Ararat. Tetapi Nuh adalah salah satu contoh pada waktu itu, pada masa itu adalah orang benar, orang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Amin. Terus next, setelah itu saudara kita melihat, tidak akan panjang di sini. Setelah itu kita lihat bagaimana di bagian yang ketiga, hal yang ketiga adalah dari asal mula sistem Babel ini. Nimrod, seseorang pemberontak yang menentang Tuhan. Kita tahu itu di Kejadian pasal 10. Nanti saudara baca, walaupun kita sudah kemarin sudah berada di grup ABA, tapi kalau boleh Mam sarankan saudara juga membaca setelah ini. Di Kejadian 10 10 ayat 6 sampai 9. Bagaimana Nimrod menjadi seorang yang menentang bersama seluruh orang-orang yang ada di belakang Nimrod. Orang-orang yang bersama-sama hati mereka sama, di mana mereka memiliki spirit menentang Tuhan. Amin. Nah, itu sebabnya sistem Babel akan terus termanifestasi dari hari ke hari. Kalau kita melihat terus sampai kepada yang tadi kita baru baca, munculnya Nimrod, lalu di pasal 10, setelah itu muncul di pasal 11 bagaimana mereka bersepakat untuk membangun menara Babel. Tadi kita sudah baca di ayat 9. Itu sebabnya saudara, ini Nimrod menggambarkan orang yang pertama-tama membangun kerajaan, membangun kerajaan. Jauh berbeda dari apa yang dinubuatkan oleh Nuh. Nimrod sebagai garis keturunan Ham justru bangkit dan bangkit kekuatannya sendiri menentang Tuhan. Perhatikan baik-baik. Dia merasa bahwa dirinya memang karena telah mengubahkan takdir kehidupannya dengan kekuatan dan usahanya sendiri. Dengan begitu dia juga merasa bahwa ia telah menggagalkan nubuatan Nuh di dalam garis keturunan Ham. Apa yang Nuh nubuatkan bahwa engkau akan menjadi hamba. Kita lihat di pasal 10. Terus saudara temukan di sana bagaimana Nuh melepaskan nubuat ketika dia mengalami kondisi di mana menjadi telanjang oleh karena mabuk oleh anggur. Kita lihat di situ dikatakan di ayat 11 ayat 1 sampai 4 tadi kita sudah baca. Di ayat 9, saudara, setelah peristiwa air bah, Tuhan berjanji bahwa ia tidak akan menghukum. Perhatikan, tidak akan menghukum. Tuhan berjanji dia tidak akan menghabisi lagi manusia dengan air bah lagi. Karena memang dari awalnya Tuhan sudah memiliki rencana bahwa manusia harus beranak pinak, dan tersebar di seluruh bumi. Tapi sekarang kita melihat sama-sama bahwa Nimrod seorang yang garis keturunan Ham, dia berasal dari garis keturunan Ham, memiliki rencana sendiri. Dia berusaha untuk membuat sebuah kota dengan menara yang tinggi sampai ke langit, itu menara Babel tadi. Tapi ketika Tuhan melihat ini, Tuhan tidak membiarkan ini terjadi, dan Tuhan datang dan mengacau balaukan. Jadi nama arti daripada nama Babel adalah kacau balau. Nah, next kita lihat. Sistem Babel akan terus menerus termanifestasi sampai pada keturunan, sampai pada saudara dan saya di generasi ini. Nah, itu sebabnya selama masih ada manusia yang berupaya untuk mengubahkan nasib hidupnya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Perhatikan baik-baik. Selama masih ada manusia yang berupaya untuk mengubahkan nasib hidupnya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, maka selama itu saudara perhatikan baik-baik, akan terjadi kehidupan yang terus dibangun bukan di dalam kebenaran, tapi dengan kekuatan sendiri. Alkitab berkata, terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yeremia katakan, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Lalu bagaimana Ibu kita mengatasi ini sehingga kita tidak ada di dalam sistem itu? Nomor 1, kita harus benar-benar bergantung
penuh kepada Tuhan. Kalau kita sudah tahu bahwa orang-orang lebih untuk bisa dapat maksimal survive dalam hidup ini, mengubahkan nasib mereka, tetap bisa bertahan hidup dengan cara mengandalkan kekuatan sendiri, maka saudara, inilah yang sebenarnya sadar atau tidak saudara ada di dalam kehidupan yang terus mengalami sifat-sifat kehidupan Babel, yang akhirnya saudara kita menentang Tuhan, kita tidak menerima, kita tidak mau taat, kita tidak mau diset, dan banyak orang tidak sadar. Oleh karena itu, hal yang harus kita lakukan jika ini terkoreksi, ini kita menjadi sadar bahwa oh iya, seringkali mungkin saudara masih main-main, sadar atau tidak, kehidupan kita sebenarnya Tuhan mau kita untuk kita benar-benar bergantung kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Kekuatan kita tidak seberapa. Katakan amin. Yeremia 17 ayat 5-6 itu dikatakan. Jadi kita harus benar-benar bergantung, berharap kepada Tuhan. Kita harus makin memastikan hidup kita dibangun secara akurat. Katakan amin. Kalau hidup kita terus dipolakan dalam kebenaran, maka tidak ada kecenderungan hati kita lagi mencintai dunia lebih daripada mencintai Tuhan. Statement kita di sini, gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan mencintai Tuhan. Kita siap berharga untuk diset di dalam kebenaran, karena kita tahu hanya Dia dapat menolong kita. Hanya Dia, Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jika selama ini kita mungkin merasa saya baik-baik saja, saya hidup dengan nyaman, tapi engkau belum sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan, bertobatlah, serahkan diri kepada Tuhan. Amin. Jika tidak, engkau terus hidup di dalam sistem Babel. Sehingga nanti kita lihat seterusnya. Oke? Jadi mari kita bergantung kepada Tuhan. Hidup yang bergantung kepada Tuhan akan memastikan semua kita benar-benar mengandalkan Tuhan, dan kita melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus menjadi orang yang diberkati. Artinya sudah harus memastikan bahwa engkau di dalam Tuhan adalah orang yang diberkati. Katakan amin. Ya, di Yeremia 7 ayat 8-9. Ya, Yeremia 17 ayat 8-9. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan. Itu yang saudara, prinsip itu yang saudara harus terus bangun. Bahwa saya di dalam Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Saya di dalam Tuhan, hidup saya dibangun, hidup saya benar-benar mengandalkan Tuhan. Maka pasti apa yang kau kerjakan, rumah tanggamu diberkati, usahamu diberkati, bisnismu diberkati. Apa yang dibuat oleh tanganmu, dikerjakan oleh tanganmu, pasti. Katakan amin. Di saudara Mazmur 1 ayat 1-3 dikatakan di sana, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tandai apa maksudnya nasihat orang fasik. Engkau tidak membangun hidupmu di atas apa kata orang. Engkau tidak membangun hidupmu di atas apa kata dunia. Artinya engkau hidup di dalam kebenaran. Prinsip iman yang kau bangun adalah hidup mengandalkan Tuhan, sehingga segala berkat itu datang daripada Tuhan. Artinya apa yang kau kerjakan, apa yang kau buat, engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Kita tidak duduk di kumpulan pencemooh. Artinya orang banyak yang hidupnya mencela Tuhan, orang yang hidupnya tidak mau taat kepada Tuhan, bicara Tuhan tapi hidup mereka tidak sesuai. Keluar, pisahkan dirimu. Pastikan engkau terus dibangun secara akurat. Jangan ikut nimbrung dengan kehidupan mereka yang hidup berkata Tuhan, dalam mulut mereka berkata Tuhan, tapi dari mulut yang lain mengucapkan kutuk. Halo, mari siang ini Mama menyapa kita semua. Ya, Nabi Yeremia mengatakan, diberkatilah kita yang mengandalkan Tuhan. Ya, Daud mengatakan, diberkatilah kita yang tidak mengikuti nasihat orang fasik dan duduk dalam kumpulan pencemooh. Amin. Jadi Yeremia berkata di Yeremia pasal 17. Lalu Daud juga berkata di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 tadi ya, sampai 3. Amin. Saudara baca kembali dan ulang kembali dan renungkan. Kita harus selalu mengikuti tuntunan Roh. Amin. Apa yang harus kita lakukan? Ikuti tuntunan Roh, ikuti firman dan taati. Terus hidup. Setiap kali engkau tergoda menjadi tawar, renungkan firman, perkatakan firman, karena firmannya iya dan amin. Kita terus belajar untuk men-set hati kita, tidak menjadi memberontak, tidak menjadi akhirnya kita meninggalkan Tuhan dan kita cari jalan sendiri. Ingat baik-baik, engkau menjadi pelarian yang ditandai dimanapun kita pergi. Kita tidak mengalami ketenangan, keberhasilan. Halo? Oleh karena itu, mari siang hari ini mempercaya, ya, kita terus memberi diri untuk dari hari ke hari menjadi lebih baik. Firman mengoreksi kita dari
tindakan dan perbuatan kita yang tidak sesuai dengan firman, dengan kebenaran apa yang Tuhan katakan, mempercayai kita semua dimampukan oleh Tuhan. Amin. Ikuti proses, jangan kita artinya proses di mana seringkali kita dengan mudah misalnya kita membayar, kita melakukan tindakan-tindakan yang nanti kita lihat di ciri sifat-sifat orang yang hidup di dalam terikat dengan sistem Babel, ya. Jadi kita harus mengikuti proses, jangan kita pakai kekuatan kita sendiri, jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena Tuhan sudah menjanjikan bagi kita, ya, bagi mereka yang benar-benar melangkah hidup di dalam ketaatan akan selalu menikmati kehidupan. Diberkati Tuhan. Amin. Oke, next. Ya, kita lihat bersama-sama. Tidak ada jalan pintas, perhatikan, tidak ada jalan pintas di dalam kerajaan sorga. Ingat, ya. Sebab setiap proses baru dilewati dan proses akan lebih cepat terlewati ketika kita terus-menerus membuat hidup kita akurat di dalam kebenaran. Jadi cintai proses. Cintai proses. Jangan mudah menyerah. Tetap berdoa, tetap deklarasi firman. Jaga langkahmu. Dengarkan suara firman Tuhan. Dengarkan suara Roh menuntun kita setiap hari. Dan tetap bergantung, berharap kepada Tuhan. Katakan amin. Yang berikut, kita harus memiliki ketetapan hati untuk tidak hidup dalam sistem Babel. Kita tidak mau lagi ada dalam sistem menentang Tuhan. Artinya hidup kita mulai terpola taat, setia, mendengarkan Tuhan dengan setia, dengan teguh, tidak memberontak, tidak mudah kecewa karena persoalan masalah, lalu saudara menjadi kecewa. Tidak lagi saudara. Saudara tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara tetap percaya, saudara tetap memberi diri kepada Tuhan, karena mempercaya bahwa setiap kita, ya, dari waktu ke waktu akan senantiasa mengalami bagaimana kekuatan Tuhan itu makin melimpah, karena hidup saya dan saudara makin taat. Walaupun kadang-kadang marah luar biasa, tapi kita sadar, saudara, beberapa saat ini saya benar-benar jujur mengalami proses juga soal hati, karena masalah kepulangan anak-anak saya, ya. Saya betul-betul menjadi marah, ya. Tapi saya pada akhirnya saya sadar, saya menangis, Tuhan ampuni saya. Ya, karena saya tidak marah juga, mereka dengan seenaknya memindahkan ini dan itu. Sementara sudah begitu, mereka berbohong bahwa ini tidak ada penerbangan. Padahal begitu kita cek lagi di Traveloka ada penerbangan ternyata. Ya, inilah sistem yang mengacau balaukan, sistem Babel. Kita tidak sadar kita ada dalam sistem, dan mari saya secara pribadi berkata begini, saya tidak boleh terpengaruh. Saya minta ampun di Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya mau percaya, saya mau serahkan diri kepada Tuhan. Saya bilang sama petugas itu, bagaimana saya tidak mau marah kondisinya begini. Bayangkan, sudah 2 kali, apakah saya harus rugi sudah berapa kali? Karena kita naik bukan kosong-kosong, betul tidak? Kita harus bayar. Ya, keadaan ini dan membuat saya, Tuhan tolong saya dan bapaknya berkata bersyukur. Puji Tuhan, kita memiliki pasangan, keluarga di sekitar kita, termasuk suami misalnya. Bapak selalu berkata, sabar ma. Ya, saya hanya menuangkan, Bapak telepon lagi, saya bilang sudah, karena kami dua kita terganggu, tapi pada waktu mau tidur, kita doa, Tuhan ampuni kami. Ya, tetap berangkat, semoga tidak ada lagi kendala apa-apa. Kita berdoa semua berjalan dengan baik. Tolong doakan seluruh keluarga rohani, sehingga anak kami, putra kami Joshua bisa berangkat besok dari Surabaya menuju Denpasar. Lalu tunggu 1 hari saudara. Jadi dari jam 1 tiba sampai besoknya jam 8 baru dia berangkat. Itu yang membuat kami panik, karena peraturan di sana harus bukan rapid test tapi swab, PCR. Tapi akhirnya mereka menenangkan kami, memberi kami solusi, ya sempat menegangnya itu sudah. Oke, next. Kami memang percaya dengan kita juga sebagai orang-orang yang terus hidup akurat, kita memastikan semua menjadi jelas. Dan akhirnya tadi pagi jadi tidak boleh keluar kemana-mana, tetap di bandara karena dia statusnya adalah transit. Dan dia membawa rapid test. Kalau orang yang baru mau naik dari Bali tetap swab, ya, PCR. Tapi dia kan statusnya adalah penumpang transit. Jadi kacau balau. Bayangkan saudara, bisa bagaimana saya tidak mudah terpancing sudah berapa kali, dan sudah di titik terakhir. Jadi mereka menghubungi kami itu di titik-titik terakhir. Kita tidak bisa apa-apa, saudara.
kalau PCR harus menunggu 7 hari, masih syukur kalau rapid test hanya mungkin dalam setengah hari, 1-2 jam. Tapi itu bukan waktu, kita harus pergi, kita harus menunggu. Tapi ya sudahlah, ini menjadi satu ya buat mam. Mari, itu sebabnya saya berkata mari kita terus latih hati kita. Jangan membiarkan hati kita menjadi terpengaruh dan berlama-lama dengan hal-hal yang salah ya. Saya juga mau berkata, Tuhan Roh Kudus, terima kasih karena memberikan saya kekuatan, memberikan saya kemampuan. Sempat saudara saya malam itu dengan hati kesal, dan juga saya berdoa minta kepada saya, nangis. Saya Roh Kudus, saya sebenarnya tidak mau marah. Kerasa, maksudnya ya itulah, karena kita menjaga hati kita, kita berusaha sedapat mungkin untuk bisa menjaga hati kita. Dan Tuhan memampukan saya, akhirnya semua menjadi beres ya, puji Tuhan. Tanpa kita juga mendapat hikmah dari semua yang terjadi ya. Oke, kita lanjut. Kita perhatikan ya, jadi kita harus memiliki ketetapan hati untuk tidak hidup di dalam sistem Babel. Perhatikan hal-hal yang akan selalu mengganggu hatimu, memisahkan engkau dari kasih Tuhan, kemarahan, apapun pergumulan seperti yang Mam cerita tadi, mungkin itu bagian Mam. Saya merasa benar-benar beberapa saat ini sudah rumah terendam air, kondisi keadaan seperti itu. Jadi ya kita semua harus belajar. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjadi sabar, tidak dapat menguasai diri. Kuasailah diri kita, dari hari ke hari kita makin menjadi lebih baik. Ya kita tetap berkonfirmasi, walaupun nada sudah tinggi, walaupun sudah mungkin meninggi, tapi dengan cara begitu juga mereka menjadi memahami keadaan kita. Jadi sampai saya cerita anak saya sudah sakit, mungkin juga dia sudah stres karena sudah sudah pergi tes dan sudah bayar. Kan ini biaya sendiri saudara semua, bukan oleh pemerintah. Ya. Jadi saudara, itulah kondisi hari ini. Tapi kita mari terus belajar, mengambil hikmahnya, dan terus jangan terpengaruh, tetap memandang kepada Tuhan, karena kita tidak mau hati kita kita terus belajar untuk mindset seluruh hidup kita. Kita mengejar Tuhan dengan aktif. Kita harus memastikan terus berfokus mengejar Tuhan sungguh-sungguh. Kalau saudara seperti tadi misalnya hati kita terpengaruh, maka kita bisa menjadi lemah dan kita hanya menjadi patah semangat. Kita menyerah. Dan kita mungkin iblis mulai menaruh, menembakkan pikiran-pikiran yang negatif, mengintimidasi itu. Lihat, Tuhan tidak tolong kau. Contoh saudara. Tapi di dalam semua bagaimana Tuhan hari lepas hari menolong kita, membantu kita, dan memang kuncinya adalah kita harus mengendalikan hati kita. Katakan amin. Jadi hari ke hari proses sebagai orang benar, karena kondisi keadaan ini juga telah membuat kita semua mengalami dampak, efek yang buruk ya, yang merugikan kita sebenarnya. Ini sangat merugikan. Bayangkan saudara, di tengah-tengah kondisi ini uang sudah 1 jutaan lebih sudah keluar. Coba saudara, itu kalau untuk makan anak-anak di sana sudah luar biasa. Mereka sudah menahan untuk bertahan hidup, bayangkan. Tapi ya apalah hendak kita katakan, kita hanya berdoa dan kita percaya Tuhan adalah sumber kekuatan kita, amin. Jadi jangan bersembunyi dari alasan-alasan ini. Saudara harus survive, saudara harus mampu hidup terus berjalan. Saudara harus strong, saudara harus kuat. Katakan amin. Kita harus saling menopang, saling mendukung. Doakan juga bukan berarti berbicara, menyampaikan firman yang kesana. Tapi firman ini juga kepada saya. Pedang bermata dua. Kita memukul ke sana, memotong ke sana, tapi juga ke sini kepada hidup kita. Ini yang kita pahami. Oleh karena itu, mari kita terus saling menopang. Jagai Mam sebagai pemimpin untuk terus dukung, terus doakan. Di saat saudara doa, di saat saudara dalam pergumulan mungkin kau deklarasi, doakan untuk supaya kita tetap kuat. Pesan Mam tadi itu, doakan sehingga bisa terbang tanpa ada kendala apapun. Sehat, kuat, prosesnya berjalan dengan baik. Amin. Ya, yang berikut saudara perhatikan bahwa ini adalah bentuk dari ketika saudara terus coba, saudara melatih hatimu, tetap mindset dalam kebenaran. Saudara sudah sempat marah, tapi saudara cepat berbalik, saudara cepat berubah, saudara cepat merespon kembali. Tuhan, saya sadar, ampuni saya Tuhan, benahi saya, kuatkan saya, bangun saya, teguhkan saya kembali. Adalah sebuah bentuk dari ketaatan kita akan rencana Tuhan. Hidup karena kita mau taat, hidup dalam rencana Tuhan. Kita tidak mau hidup kita terus jatuh bangun dan terus mengalami down lagi dan sampai di titik di bawah dan saudaranya sudah kecewa hati engkau. Walaupun mungkin itu saudara, mungkin buat saudara ada hal yang kebanyakan orang mengalami, tapi pastikan engkau berbeda dari kebanyakan orang.
firman. Katakan amin. Kita punya firman yang terus selalu menolong kita. Roh yang selalu melatih kita. Roh yang selalu membantu kita. Roh Kudus yang tidak pernah tinggal diam akan selalu menolong kita. Pada saat saya malam saya berdoa, saya ya dalam perenungan itu sambil saudara, saya jujur, saya renung hati saya nangis. Roh Kudus, saya apa? Sudah saya marah kondisi begini. Tapi saudara, entah bagaimana, ya begitulah Roh Kudus. Jika kita memiliki hati yang selalu lembut, berespon dengan baik, ada saja selalu jalan Dia berikan kepada kita. Ya akhirnya, ya pagi saya bangun dengan segar, dan ini pagi kami putuskan untuk kembali lagi menelpon. Padahal saudara, dari malam kami dua bapak sudah seperti itu. Saya bilang jangan telepon lagi. Bahkan saya sudah berpikir, tahu saudara, beli saja ini ada tiket. Karena kita juga menjaga kondisi psikis anak saya. Dia stres karena dia sudah wanti-wanti, ma jangan sampai berubah lagi. Bayangkan saudara. Tapi ya begitulah, saya sudah rencana mau beli tiket lain di maskapai lain. Tapi ya Roh Kudus juga mengajar kita untuk kita belajar untuk selalu, yaitu puji Tuhan saudara ya. Jadi jangan saudara beralasan begini dan begitu, keegoisan. Di sini juga kita belajar ego kita diturunkan. Ya, bukan juga berarti saya ego karena ada uang, tapi saya kasihan anak saya. Dia dengan mendengar begini dan ditunda lagi dan nanti tanggal 30, waduh, saudara ya. Jadi ya bersyukurlah kepada Tuhan, Tuhan begitu baik. Rencana Tuhan, ya ada agenda Tuhan dalam hidup kita, maka kita tidak mudah menjadi menyerah, kita menjadi mudah rapuh oleh karena tantangan-tantangan hidup seperti ini, proses-proses kehidupan. Kita harus memiliki karakter yang terbangun akurat. Kita harus memiliki respon hati yang selalu tidak mudah, ya dengan mudahnya kita mengalami kondisi yang distract, tapi kita harus selalu fighting spirit, kita selalu menjaga hati kita. Amin. Ya, oke. Jalan hidup kita orang benar. Perhatikan, yang kita jalani ini bukan lagi jalan hidup orang fasik, tapi jalan hidup orang. Mazmur katakan, kita tidak ada di kumpulan pencemooh, kita tidak ada di kumpulan orang banyak itu, tapi kita ada di jalan Tuhan. Karena itu kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya semalam berdoa, Tuhan ampuni, berkati juga mbak itu yang sudah dengan ya sebagai petugas. Ya, apa yang dia juga bisa lakukan. Ya, jawabannya seperti itu. Tapi ya kita juga ingin untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Saya bertahan dengan, saya sudah minta untuk open date supaya kapanpun dia bisa berangkat. Tapi yang terjadi seperti itu. Amin. Pesawat bukan pesawat kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, Tuhan baik. Jadi saya bersaksi, apa yang kita sedang bicara, apa yang sedang kita terus Roh Kudus, hal-hal yang Roh singkapkan kepada kita, kita mengalami kondisi ini, kita menjadi lebih kuat. Jadi kita tidak menjadi akhirnya menjadi lemah, menjadi tidak berdaya, apalagi mam secara pribadi sebagai pemimpin. Ini level saya, dan saya harus memastikan tetap fighting spirit. Saya tetap kuat di dalam roh, berperang, menyatakan sebuah perang atas hal yang mendistract hati kita, dan kita melindungi hati kita, memastikan kita tetap berjalan di jalan kebenaran. Kita memastikan kita jalan di dalam kebenaran, karena kita terus hari lepas hari berjalan dari kebenaran, makin bersinar, makin dari rembang tengah sampai rembang tengah hari bersinar. Alkitab berkata sampai siang hari itu terangnya makin cerah. Jadi jangan sampai redup. Kita harus memastikan kehidupan kita dari hari ke hari. Saudara sudah bertobat, sudah di dalam Tuhan, jangan sampai kebenaran yang saudara hidup itu bukan makin penuh bersinar menjadi kemuliaan dalam hidup kita. Justru sebaliknya, jangan sampai saudara ya. Tapi pastikan semakin kebenaran dibuka, hidup kita sebagai orang benar makin mengalami hal-hal yang luar biasa. Jadi tidak cukup hanya menjadi baik. Oh, kita sering bilang Yesus baik buat saya, tapi kita harus benar. Hidup kita, pikiran kita, seluruh jalan-jalan kita di jalan yang benar. Amin. Jadi tidak hanya terlihat kita menjadi berubah, menjadi sekedar menjadi baik kepada orang, tapi coba cek ke dalam hati kita. Masih ada terlalu banyak hal. Kita sering dengan cara kita menutupi segala sesuatu. Mari kita buka topeng kita. Amin. Lalu kita makin hari makin hidup kebenaran, karena itu akan menjadi kekuatan di dalam rohmu, kekuatan batinmu. Kau menjadi orang yang tidak mudah menyerah. Katakan amin ya. Kita lihat bersama-sama, latihlah diri kita. Pastinya waktu kita tahu bahwa
proses kehidupan ini terus berjalan, maka kita semua sebagai orang percaya untuk menguatkan diri kita, tidak ada lagi suara-suara lain yang membuat kita menjadi tawar. Deklarasikan firman, perkatakan firman, saya orang benar, saya dibangun dalam kebenaran, maka saya percaya Tuhan akan senantiasa menjadi pembelaku yang setia. Amin. Dari hari ke hari kita tidak boleh menjadi takut dan menjadi khawatir. Pastikan terus terbangun. Firman Tuhan berkata jangan kamu khawatir, karena memang manusia mudah khawatir. Tapi firman yang kita sudah dengar, kebenaran yang kita sudah dengar, memastikan kita memiliki kehidupan yang kuat, memiliki kepastian hidup, memiliki keyakinan yang teguh bahwa orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dibiarkan. Jadi jangan pernah menjadi takut oleh keadaan-keadaan apapun, tetaplah percaya. Rasa takut, rasa khawatir pasti semua orang memilikinya, tapi jangan sampai itu menguasai hatimu. Jangan biarkan itu menguasai hatimu, mengambil kekuatan di dalam dirimu, damai sejahtera hilang, sukacita hilang. Sebaliknya, take over hatimu, take over dirimu untuk tetap menjaga kehidupan, intensitas roh makin kuat di dalam kita. Kita rasakan ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan di mana Roh Kudus selalu memanifestasikan di dalam hidup kita. Katakan amin. Ya, kita lihat bersama-sama di sini. Ya, Mam langsung bawa kita bersama-sama di karakteristik orang yang hidup di dalam sistem Babel, sehingga kita semua terus mengevaluasi diri, memastikan karakter itu terus yang masih hidup di dalam sistem Babel. Kita mulai belajar untuk makin hari pikiran kita, pola pikir kita diset, makin yakin Tuhan, makin meyakini dasar keyakinan yang dibangun di dalam Dia. Yang pertama, karakteristik orang-orang yang hidup dalam sistem Babel. Yang pertama, perhatikan terbiasa. Perhatikan kata terbiasa. Artinya itu sudah menjadi kebiasaan. Terbiasa menggunakan kekuatan uang untuk menghadapi berbagai permasalahan yang muncul di dalam hidupnya. Coba cek, apakah seringkali saudara mengandalkan uang? Ya, terbiasa, ini sudah jadi budaya. Kalau kayak kita di Indonesia ini terbiasa dengan supaya KTP cepat keluar, pisogo, kasih uang ini dan itu dan lain-lain. Presiden kita bersyukur, presiden kita begitu bijak sehingga tidak ada lagi cara-cara begitu, dan kita terus berdoa Indonesia menjadi lebih baik. Tidak ada lagi pungli, tidak ada lagi di bawah-bawah ada amplop demi supaya melancarkan. Ya, orang-orang kita sadar ya bahwa orang-orang berduit ya seringkali memakai uang untuk menghalalkan segala cara demi segala sesuatu. Jadi kita juga harus belajar, walaupun mungkin saudara juga tidak punya uang, tapi karena itu saudara adalah kepentingan saudara, bisa saja saudara mengutang atau saudara lakukan tindakan lain untuk menolong diri saudara demi persoalan masalah saudara selesai. Amin. Jadi waspadai ini. Amin. Dengan cara dengarkan arahan Tuhan agar kita terus terbebas dari sistem mamon. Ya, seringkali kan kalau kita merasa punya uang, mengelabui orang dengan cara hal-hal yang tidak terpuji. Jadi ini sangat berbahaya. Hiduplah di dalam tuntunan roh senantiasa. Amin. Yang kedua, ya kita sedikit lagi waktu kita. Karakteristik orang yang hidup di dalam sistem Babel atau orang yang benar-benar ada di dalam terikat dengan kondisi sistem Babel. Yang kedua, kata terbiasa. Terbiasa hidup dalam kelimpahan yang ia dapat dengan cara memeras, memperbudak, ya, merampas, apalagi, atau bahkan mencurangi apa yang menjadi hak orang lain. Berhati-hati. Amin. Jadi buat kita semua keluarga rohani, perhatikan baik, terbiasa hidup dalam kelimpahan. Ini sebagai sebuah keinginan atau yang sudah karena mungkin melihat ada banyak keuntungan sehingga ya uji hatimu. Kalau engkau melakukan ini, bagian-bagian ini ada di dalam hidupmu, bertobatlah. Sebenarnya engkau sedang berada di dalam sistem Babel. Ya, engkau ada di dalam karakteristik hidup di dalam karakteristik sistem Babel itu sendiri. Jadi mari berubah. Dikatakan apa? Mam ulangi sekali lagi. Cek hati kita semua. Pastikan evaluasi hidup kita masing-masing. Kalau engkau terbiasa hidup dalam kelimpahan yang kita dapatkan dengan cara memeras. Ya, saudara sudah tahu kata memeras itu bagaimana ya? Apa maksudnya? Lalu memperbudak orang.
Artinya memperbudak orang itu memakai kesempatan dengan orang lain menjadi budak kita demi mendapatkan hal-hal yang menguntungkan diri kita. Ini saudara harus cek. Lalu merampas, mengambil hak orang, misalnya mencuri, merampas apa yang menjadi hak orang, atau mencurangi. Kita sudah tahu itu hak orang, tapi kita curangi, kita potong. Ini berhati-hati saudara ya. Saudara, mari terus belajar sebagai anak Tuhan, makin hari hatimu makin diterangi sehingga engkau tidak akan mencurangi orang lain. Jangan potong misalnya penghasilan dia, gaji dia, atau apa misalnya yang harusnya menjadi hak dia, jangan dipotong. Walaupun saudara mungkin di perusahaan misalnya ada banyak hal-hal yang ketentuan-ketentuan berapa persen karena pemotongan ini dan itu, BPJS dan lain-lain. Saudara harus clear dengan karyawan. Saudara harus menjadi jelas sehingga engkau tidak bersembunyi. Sementara saudara mungkin pun di sana saudara tidak bayar pajak. Coba. Halo, mari kita semua belajar. Cek hatimu. Jangan sampai kita mencurangi hak-hak orang lain. Karena kebiasaan hidup dalam kelimpahan, ya, ini sangat berbahaya. Sudah terbiasa dengan kelimpahan sehingga cara apapun dilakukan, cara apapun ditempuh, ya, cara apapun akan dilakukan demi mencapai tujuan. Sehingga udah biasa mencurangi orang tuh udah biasa, memperbudak orang itu sudah biasa. Kau harus mempekerjakan mereka, membayar mereka dengan baik. Halo. Jadi bagi yang mungkin punya bawahan, punya pekerja-pekerja, ya, punya CP, punya perusahaan, punya PT mungkin di area misalnya kehidupanmu, karena engkau punya usaha, ayo berlakulah jujur, karena ketika engkau jujur Tuhan akan berkati. Ya, pada engkau melihat kelimpahan besar sementara orang lain bersungut mengeluh dosa, itu menjadi kutuk bagi kita. Yang sebenarnya kita sadar bahwa itu hak orang, tapi kita curangi mereka. Amin. Ya, jadi mari kita bertobat. Yang ketiga, perhatikan, cenderung memakai segala cara demi untuk mensukseskan rencana atau akan tanpa peduli apapun kemungkinan muncul atau akses negatif di kemudian hari. Hari-hari ini ya, itu tadi saudara, segala cara demi mencapai tujuan. Ya, berada di dalam sistem karakteristik ini saudara, menghalal di kondisi. Yang keempat, yang ikut merasakan beban yang dipikul oleh orang lain sehingga cenderung hidup dalam keegoisan. Ya, gaya hidup mewah saudara ya. Ya, hidup mewah ini juga berbahaya sangat. Jadi saudara, marilah hidup kita, kalaupun kita lebih baik simpan uang kita tidak bergaya hidup mewah. Ya, toh juga semua yang kita lakukan juga sebenarnya hanya akan merugikan kita. Kita cuma menyuburkan sifat egois, sifat sombong, ya, cenderung menunjukkan kehebatan kita, cenderung menunjukkan ini loh saya, kok tidak tahu saya siapa, itu ya. Jadi diukur dari kekuatan seberapa banyak, seberapa mewah hidup kita, bukan itu saudara. Orang di dalam Tuhan bukan diukur dari engkau bangun ketaatan, kesetiaan. Kalau engkau diberkati, tentu engkau tidak akan berubah hatimu, sikap hatimu, tapi tetap justru semakin hari makin rendah hati. Miliki sikap itu, katakan amin. Mungkin saudara punya jabatan, punya pengaruh, ya itu semua anugerah Tuhan. Tanpa perlu saudara mungkin mendapatkan banyak hal tip-tip dari orang-orang, saudara tidak perlu berlebihan, ya. Artinya saudara harus menjaga diri, mengekang diri, saudara harus bisa menolong dirimu untuk tidak menjadi tergiur dengan semua. Karena contoh saya sebagai pemimpin, akan ada kebahagiaan yang luar biasa. Anak-anak rohani memberikan tip, memberikan bingkisan, memberikan hal-hal yang menyenangkan, menyukakan hati saya. Saya juga di sini harus menempatkan diri, tahu diri, ya.
Jika saudara terus mengingatkan, jika saudara melakukan itu, saya sangat percaya itu karena engkau tulus mengasihi pemimpinmu, engkau sayang pada pemimpinmu. Jadi saudara, saya juga harus sadar bahwa semua perlakuan itu bukan karena membuat saya harus menjadi lupa diri dan merasa hebat gitu, dan tidak lagi menjaga kehidupan yang berharap bergantung kepada Tuhan. Apa-apa sedikit jemaat jadi korban, tolong antar ini, tolong minta ini. Waduh, ini ada saudara, ada hamba Tuhan begitu, tiba-tiba bernubuat Tuhan berkata seperti ini, dan ujung-ujungnya minta uang, ujung-ujungnya minta duit, ujung-ujungnya minta ini. Coba bayangkan saudara. Jadi mari kita terus belajar. Saya pastikan hidup saya hari lepas hari terus murni, terus makin lebih baik dari waktu ke waktu. Begitu juga jemaat, jangan mau dibodohi oleh orang-orang. Juga harus belajar, karena itu engkau harus bertumbuh secara dewasa. Apalagi kalau sudah dia bicara penglihatan atau hal-hal yang lainnya menakutkan, mau tidak mau saudara ya sebagai jemaat terpaksa memberikan uang, mungkin sebagai sebuah bentuk dari saya misalnya contoh. Tapi saudara harus belajar dari ketulusan orang tua rohanimu, itu adalah benar-benar tulus dari hatimu, dan bisa merasakan itu. Amin. Tuhan kiranya menolong kita semua di siang hari ini. Mari kita belajar gantungkan seluruh harapan kita kepada Tuhan. Kita harus benar-benar bergantung berharap kepada Tuhan. Saya harus belajar sebagai pemimpin benar-benar bergantung berharap kepada Tuhan. Jikapun saudara berkemurahan untuk sesuatu hal, saya percaya itu karena Tuhan menggerakkan saudara. Amin. Jadi bukan karena pengaruh saya ya, tapi itu karena Tuhan yang bekerja di dalam hatimu. Uang tidak terlalu berharga saudara, ya, yang seperti Anda dan saya, kita semua kira. Karena kenapa? Pada waktu saudara men-set hati kita, ya, maka kita akan selalu melihat jumlah atau nilai uang itu dapat berubah kapanpun. Tapi damai Tuhan di dalam hidup kita tidak bisa diukur dengan nilai uang. Damai Tuhan itu kekal selama-lamanya. Amin. Jadi saudara, mari kita harus terus menyadari kebaikan Tuhan sehingga kita alami mujizat-mujizat Tuhan. Miracle money saudara. Saya sering kali sudah di titik sama sekali tidak ada uang saudara. Saya sering kali mendapati di dompet saya masih ada uang 100, 200, 300 bahkan lebih. Di saat-saat dimana saya sama sekali tidak ada uang. Karena saya terus belajar, tidak lagi melihat mamon itu, uang itu segala-galanya. Ya, kita bergantung berharap kepada Tuhan. Kita percaya Dia pelihara kita. Kita percaya Dia menjaga kita, memelihara kita. Burung di udara Dia pelihara, bunga di padang Dia hiasi, apatah lagi kita. Elia pada saat dia tidak ada makanan, burung gagak dikirim untuk membawa roti dan air untuk dia makan dan minum, melanjutkan perjalanan. Amin saudara. Masa-masa hari hidup kita ke depan ini akan makin sulit. Mari firman Tuhan sudah berkata kepada kita, tetapi jangan takut, terus bangun hidup kita di dalam Tuhan. Karena kita akan mengalami extraordinary apa yang Tuhan akan kerjakan dari hari ke hari. Hargai Tuhan setiap kali Tuhan hadir, Tuhan sedang berbicara di dalam engkau secara pribadi, di tengah-tengah keluarga. Hargai Tuhan, hormati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadikan hidup kita tempat di mana Dia tinggal, Dia bertata. Sehingga hari ke hari hidup kita tak akan sama lagi. Saudara makin terlatih kuasa untuk menikmati semua berkat Tuhan itu. Saudara akan miliki, saudara akan dapatkan. Saudara mulai menikmati pertolongan Tuhan. Saudara mulai menikmati apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Sehingga dari hari ke hari, ya, mempercaya engkau akan semakin menjadi pribadi yang tidak lagi melihat fakta apapun yang ada, tapi engkau melihat Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari saya mempercaya bahwa sebenarnya sistem Babel itu sudah ada sejak semula. Jadi set hati kita mari hanya bergantung kepada Tuhan. Hanya dua, saudara menentang Tuhan, hidup di luar Tuhan dengan keadaan yang ada, dan mengejar, mencari, berusaha untuk mempertahankan hidup dengan cara sendiri, dengan kekuatan sendiri. Alkitab berkata terkutuk. Hanya orang diberkatilah orang mengandalkan Tuhan. Mari siang hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada siang hari ini, sistem Babel ini, kita benar-benar bisa belajar bersama, dan Roh Kudus menolong kita semua mengevaluasi hidup kita, memastikan kita semua benar-benar
Terus fokus kepada Tuhan, kita dibangun di dalam kebenaran dan sadar bahwa hanya Tuhanlah jaminan hidup kita. Ya, kita berada di dalam kehidupan sistem Babel yang saat hari-hari ini seperti mungkin salah satu bagian tadi Mam saksikan, tapi tetaplah jaga kekuatan hati kita, itu menjadi membedakan kita dengan yang lain. Sempat mungkin saya sempat menjadi marah, tapi hanya saya kembali lagi sadar dan saya tidak sampai berhari-hari, hanya selang berapa jam. Jadi puji Tuhan, mari pastikan hati kita terus terbangun secara akurat, pastikan seluruh hidup kita terus dibangun, pastikan seluruh respon kita, sikap hati kita. Kalau engkau terus dibangun di dalam Tuhan, maka pasti akan selalu ada tangan Tuhan menolong dan menyertai kita, tidak akan pernah dibiarkan. Ya, mari tundukkan kepala sama-sama dari rumah masing-masing. Ya, di sementara lain, mari saudara angkat tangan kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus saya berdoa siang hari ini, kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan. Materi ini hamba percaya menolong kami untuk memastikan kebergantungan kami sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami terus melewati proses dengan hidup makin taat, makin setia mendengarkan suara Roh, dan terus membangun, berfokus membangun hidup kami, tidak mudah terdistract oleh situasi dan keadaan hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Memastikan hidup kami terus dibangun di dalam Engkau, dan kami hanya benar-benar bergantung berharap kepada Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan adalah jaminan kami, karena firman-Mu ya dan amin. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, sebaliknya terkutuklah manusia mengandalkan kekuatannya sendiri. Pastikan setiap kami semua, hamba berdoa, Roh Kudus bantu kami, Roh Kudus tolong kami semua untuk senantiasa bisa selalu survive dalam menjalani kehidupan hari-hari yang kami lalui. Kami tidak mudah menyerah, kami tidak mudah goyah, tidak mudah bergoncang, karena kami punya material sorga, kami punya material yang tidak bisa diambil, yang tidak bisa pudar, yang tidak bisa habis dalam hidup kami, yang tidak mudah berubah. Dan Tuhan, kami percaya itulah material firman dan kuasa Roh bekerja di dalam hidup kami, yang itu akan membuat kami bertahan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati seluruh keluarga rohani dari hari ke hari, makin kuat, makin teguh, makin strong di dalam Engkau, menjadi jemaat yang bertahan, menjadi jemaat yang orang percaya yang bertahan dan tetap teguh, fighting spirit, menyatakan Tuhan di dalam kami adalah Tuhan yang luar biasa. Kami menjadi orang-orang yang menggemakan, mewartakan, mendeklarasikan bahwa Allah yang kami sembah itu Allah yang ajaib dan luar biasa. Selama-lamanya Engkau tetap Allah, Engkau Tuhan bagi kami. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau perkasa ya Tuhan. Tidak ada kerajaan yang bisa menandingi kerajaan-Mu Tuhan. Dan kami sebagai orang percaya, orang kudus-Mu, akan terus diseti dalam kebenaran. Kami akan melihat pertolongan Tuhan, rekayasa tangan Tuhan akan terjadi selalu. Di saat kami tidak berdaya, di saat kami tidak sanggup, kami lihat tangan Tuhan dengan luar biasa. Oh, hamba berdoa, berkati seluruh keluarga rohani, berkati tidak ada yang sakit, tidak ada yang mengalami kekurangan, selalu cukup dan diberkati oleh Tuhan, sehingga kami terus alami realitas surga, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Itu sungguh-sungguh nyata terjadi di dalam nama Yesus. Bahkan seluruh keluarga simpatisannya sementara live di berbagai tempat, di kota Timika, bahkan dari luar kota-kota yang lain, bahkan dari luar negeri. Oh, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tempat di mana engkau berada, engkau diberkati Tuhan, engkau dibuat Tuhan senantiasa hatimu melekat, hatimu condong kepada Tuhan, sehingga hari-hari yang engkau lalui dan bersama keluarga, engkau akan lihat tangan Tuhan yang kuatlah yang menyertai dan menolongmu. Terima kasih bangsa dan negara kami terus berdoa Tuhan, di kondisi new normal yang sudah diberlakukan, adaptasi kehidupan baru Tuhan, biarlah setiap kami berbagai keadaan, berbagai peraturan akan dibuat untuk memudahkan kami untuk coba membawa masyarakat ini juga hidup disiplin, memakai masker, jam-jam yang sudah ditentukan. Kami berdoa Tuhan berkati pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah, khususnya Kabupaten Mimika. Kami berdoa berkati Pak Bupati, berkati wakilnya, Pak Wakil Bupati, seluruh staf yang ada dan anggota DPR semua Tuhan, tim gugus COVID-19, Tuhan, para dokter, perawat, mantri, suster, orang-orang yang terpapar virus, kami berdoa makin berkurang. Kami berkata Timika bebas, Timika sehat. Oh, orang-orang yang sakit berkurang, dan kami percaya yang sembuh makin bertambah banyak. Di dalam nama Yesus, seluruh kehidupan keluarga, lepas keluarga, dimanapun berada, keluarga kami, keluarga dekat,
berkati. Yang masih ada di luar kota dalam proses perjalanan mereka mungkin mulai besok dan seterusnya akan datang ke Timika, Tuhan sertai lindungi penerbangan mereka, lingkupi dengan kemuliaan hadirat Allah. Semoga semua berjalan baik dan pertolongan Tuhan, tidak ada kendala, tidak ada masalah-masalah di perjalanan mereka, di tempat-tempat mereka transit. Terima kasih Bapa, tubuh yang sehat kuat, kami semua tetap memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Siang hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengakhiri doa serentak siang ini. Terpujilah namamu, haleluya, amin. Halo Bapak Ibu Saudara, semua yang di rumah, shalom, Tuhan berkati siang ini. Menyapa kita semua, one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Salam terobosan, salam akselerasi, tetaplah fokus dan alami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Selamat siang, selamat menikmati berkat siang ini. Tuhan memberkati kita semua, sampai bertemu besok. Puji Tuhan. Kamu galau.